Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai kelompok hewan vertebrata yang terdiri dari golongan Pisces, amfibi, reptilia, aves, dan mamalia. Adapun ciri-ciri hewan vertebrata adalah telah memiliki tulang belakang sejati, memiliki otak yang sudah berkembang dengan baik, sebagian besar memiliki tubuh dan kepala yang terpisah, memiliki kerangka yang disebut juga dengan endoskeleton, karena kerangka itu berada di dalam tubuhnya. Ukuran tubuh bervariasi, mempunyai alat gerak aktif, memiliki alat pencernaan yang lengkap, dan sistem peredaran darah tertutup, artinya darah beredar di dalam pembuluh darah. Kelas pertama adalah Pisces, ya. Pisces, tubuh hewan ini ditutupi oleh kulit yang bersisik. Alat geraknya itu berupa sirip. Ikan bersifat poikilotrem, artinya adalah hewan yang berdarah dingin, ya. Kemudian reproduksinya secara ovivar atau bertelur. Fertilisasi secara eksternal, jadi terjadi di luar tubuh pembuahannya. Memiliki gurat sisi untuk menentukan arah dan posisi berenang. Nah, di gambar ini kalian bisa melihat bagian-bagian dari tubuh ikan, ya. Nah, ada tutup insang atau disebut operculum, ada sirip dada, sirip di bagian perut. Ini adalah gurat sisi yang berfungsi sebagai menentukan keseimbangan. Ada sirip punggung, ada sirip ekor, ya. Jantungnya terdiri atas satu serambi dan satu bilik. Berdasarkan jenis tulangnya, ikan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu ada namanya Chondricitees atau ikan bertulang rawan. Contohnya adalah ikan pari, ikan hiu, dan ikan cucut. Ada namanya kelas Osteichthyes atau ikan bertulang keras. Contohnya adalah ikan mas, gurami, ikan tongkol, dan lain-lain. Kelompok kedua adalah amfibi. Ciri khas amfibi adalah dapat hidup di dua habitat, yaitu bisa di darat dan juga bisa di air. Organ pernapasannya itu paru-paru, dibantu seluruh permukaan kulit yang selalu lembab. Amfibi mengalami metamorfosis, ya, proses perkembangbiakannya itu dari awal sampai dia dewasa, ya, dari telur sampai ke dewasa. Jadi mengalami perubahan itu disebut sebagai metamorfosis. Pada fase berudu, organ pernapasannya berupa insang. Anggota kelas ini bersifat poikilotrem. Poikilotrem itu artinya dia berdarah dingin, ya. Fertilisasi terjadi secara eksternal. Contoh amfibi adalah salamander, katak hijau, dan katak pohon. Nah, di sini bisa terlihat metamorfosis dari katak, ya, mulai dari telur, kemudian menjadi embrio. Ya, kemudian embrio ini ya jadi kecebong, ya. Kecebong itu menempel pada tanaman air. Nah, ketika menjadi kecebong dia bernafas menggunakan insang, ya. Nah, lama kelamaan dengan proses semua akan bertumbuh, ya. Kaki belakangnya akan tumbuh. Kemudian ukurannya bertambah besar, terus bertambah kaki depan bertumbuh. Panjang ekor mulai memendek, jadilah katak muda dan katak dewasa. Jadi ini yang disebut dengan metamorfosis, ya. Klasifikasi dari amfibi itu ada namanya apoda, yaitu amfibi yang tidak memiliki kaki, contohnya salamander. Urodela, yaitu amfibi yang mempunyai kaki dan ekor, contohnya adalah salamander, ya. Kalau yang tadi salamander cacing, kali ini salamander. Anura, yaitu amfibi yang tidak berekor, contohnya adalah katak hijau besar dan katak macan. Jenis-jenis dari katak itu masuk dari kelompok Anura. Kelompok yang ketiga itu adalah aves, ya. Ciri khas aves itu ditutupi oleh bulu. Reproduksinya secara ovivar atau dia bertelur, bersifat homoioterm atau ini termasuk hewan berdarah panas, ya. Kemudian organ geraknya itu berupa sepasang kaki dan ada tambahan yaitu sepasang sayap, ya. Kemudian fertilisasi secara internal, pembuahan itu terjadi di dalam tubuh.
Organ pernapasannya itu berupa paru-paru. Nah, untuk dia dapat di udara ditambahi dengan namanya pundi-pundi hawa atau kantung udara yang berguna membantu pernapasan pada saat terbang. Klasifikasi ada namanya Galliformis, golongan unggas, Casuariiformis, kasuari, Passeriformes, ya, burung penyanyi, Strigiformes, burung hantu, Psittaciformes, burung nuri, dan Falconiformes, burung pemangsa. Ada juga namanya Columbiformes dan Cicconiformes. Ya, jadi sedikit susah ya untuk menghafal nama-nama Latin dari berbagai makhluk hidup. Nah, aves itu mempunyai keistimewaan ya, bulunya itu sebagai penutup tubuh, homoetom ataupun endotom, kemampuan terbang, kemampuan bersuara. Jadi beberapa jenis burung itu punya suara khas ya, memiliki kemampuan untuk menjaga telur dan anak. Kelas yang keempat yaitu reptilia. Ciri khas reptilia adalah berjalan secara melata, maka reptilia disebut juga sebagai hewan melata. Organ pernapasannya berupa paru-paru, bersifat poikilotrem atau hewan berdarah panas. Artinya dia mampu mempertahankan suhu tubuhnya walaupun suhu di lingkungan berubah. Reproduksi secara opipar atau bertelur, bisa juga opopipipar, bertelur beranak, atau pipipar, beranak ya atau melahirkan. Fertilisasi juga secara internal. Klasifikasi reptilia itu dibagi ada namanya squamata ya, ordo squamata ya, reptil bersisik, contohnya itu kadal, cicak, tokek, bunglon, ular, nah, itu termasuk jenis squamata. Ada namanya krokodila ya, kalau kamu tahu ya krokodil ya, krokodil itu buaya ya, bisa juga komodo ya. Kemudian rhinocephala, reptilia primitif. Nah, ini sudah punah ya, hampir sudah nggak ada lagi. Kemudian yang keempat itu ada testudinata, yaitu semua golongan kura-kura, penyu, ataupun bulus ya. Kelompok yang terakhir yaitu kelas mamalia ya. Tubuh mamalia ditutupi oleh rambut dan mempunyai 2 pasang anggota gerak. Hewan betina menyusui anaknya, organ pernapasannya bisa berupa paru-paru, bersifat homoiotem, reproduksinya secara pipipar, fertilisasinya secara internal. Di sini kamu bisa melihat tabel klasifikasi mamalia. Mamalia termasuk jenis yang cukup banyak ya. Ada monotremata, marsupialia, artiodactyla, carnivora, dan mungkin masih banyak lagi ya klasifikasi mamalia. Di sini ada tabel perbedaan antara kelima kelas pada golongan vertebrata ya, mulai dari permukaan tubuh, suhu tubuh, perkembangbiakan, fertilisasi, respirasi, ruang jantung, alat gerak, dan contoh-contohnya. Ini rangkuman dari ciri-ciri 5 kelas dari vertebrata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.